Santapan Harian Minggu 17 Oktober 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Mika pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami merendahkan hati dan mempersiapkan diri dengan penuh keteduhan. Kami hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mika 4 ayat 6-14. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang, dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar, dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan. Sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai Babel. Di sanalah engkau akan dilepaskan. Di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuhmu. Sekarang engkau harus mendirikan tembok bagimu. Pagar pengepungan telah mereka dirikan melawan kita. Dengan tongkat mereka memukul pipi orang yang memerintah Israel. Sahabat Santapan Harian, mungkin kita pernah menjumpai orang yang semula aktif dalam kegiatan gereja, lalu menjadi undur akibat kecewa terhadap sesama dan Tuhan. Hal itu mungkin terjadi karena orang tersebut belum memiliki esensi yang benar akan penyelamatan sempurna dari Tuhan. Mika menggunakan frasa "pada hari itu", yang menunjuk pada hari ketika Tuhan akan memulihkan kembali keadaan Israel dan Yehuda. Ini adalah nubuat di masa depan bagi orang-orang sisa yang tetap setia kepadanya, walaupun mengalami penganiayaan, hukuman, serta pembuangan sebagai akibat dari dosa mereka. Pada hari itu Tuhan akan menjadi raja dan gembala agung yang akan mengumpulkan dan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem sebagai bangsa yang kuat. Mika menubuatkan bahwa Babel akan menghancurkan tanah Yehuda dan membawa raja kebanggaan mereka. Banyak penderitaan terjadi, bangsa-bangsa menyerang, tetapi Tuhan akan menghancurkan mereka dan membentengi orang yang masih setia kepadanya. Allah sangat mengerti segala sesuatu tentang hidup kita.
Allah berharap agar kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada kehendak-Nya, agar kita memiliki kebahagiaan, kasih, kehormatan, kelembutan, kesabaran, dan kesucian hati. Dewasa ini kita tahu bahwa ada banyak korupsi dan ajaran keliru yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemimpin agama, pemerintahan, maupun mereka yang punya potensi gagal iman. Untuk itulah kita perlu penyelamatan sempurna dari Allah untuk membentuk karakter baru kita, sehingga kita menjadi tubuh Kristus yang mampu bersaksi dan melayaninya dengan benar. Penyelamatan dari Tuhan bukan saja akan kita peroleh saat di surga. Penyelamatan bisa kita miliki saat ini. Kita hanya perlu percaya kepada janji firman-Nya, supaya saat kita mengalami kesulitan, iman kita tidak undur. Inilah karya keselamatan sempurna dari Allah. Yesus adalah penyelamat sempurna bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Siapkanlah diri kita. Mari kita berdoa. Engkau telah menyelamatkan kami, dan kami siap menjadi saksi-Mu Kristus. Engkau memberikan cahaya terang dalam hati kami, dan kami siap menjadi saksi-Mu. Kini tujuan hidup kami menjadi nyata. Kami siap menjadi saksi-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami bertekad untuk siap menjadi saksi-Mu. Amin.